Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon waktunya. Saya akan memberikan tanggapan kepada Bapak Safarudin Sarjana Hukum selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Perkenalkan Pak, nama saya Hasrati atau lebih dikenal Titi Hasrati. Saya ini seorang emak-emak biasa aja Pak, enggak tamat kuliah ya. Emak-emak yang cuma ngurusin anak, suami, rumah, dan lain sebagainya. Jadi di sini Bapak katakan sebagai Ketua YARA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Bapak Safarudin SH mengatakan orang-orang yang menolak memberikan pertolongan pada pengungsi Rohingya dapat dikenakan dengan hukum pidana. Adapun pasal yang dapat disangkakan adalah pasal 531 dan 359 KUHP. Pasal 531 KUHP berbunyi, barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan. Orang-orang yang menolak ini menurut hukum pidana bisa kena pasal lain lagi. Pasal 359 KUHP, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati dipidana dengan pidana penjara selama paling lama 5 tahun penjara. Itu ya yang Bapak menjadikan senjata jika masyarakat Aceh ataupun masyarakat provinsi lain yang ada di Indonesia menolak kedatangan Rohingya. Bapak, yang pertama, YARA adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Gak ada esensinya Bapak ngomong untuk pengungsi Rohingya di sini, karena Advokasi Rakyat Aceh Bapak ganti saja Yayasan Advokasi Rakyat Rohingya di Indonesia. Bapak ketuanya. Nah, ketua yayasan Bapak diganti aja sama orang lain yang lebih paham tentang arti YARA. Ya Bapak ya, itu saya satu yang pertama saya tanggapi. Yang kedua mengenai pasal yang pertama tadi, pasal 531. Orang lain lalai atau ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya. Bapak, dulu waktu saya sekolah Pak, ada pelajaran yang namanya bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ini juga ada konteks tentang memahami arti kalimat. Nah, di sini Bapakku yang terhormat, kalimat ini berarti jika ada orang yang kita di depan mata kita, kalau kita nggak nolong, dia mati. Di situ yang tadi kena Pak. Kita harus tolong dia. Karena lagi dikeroyok nih sama orang rame-rame. Kita wajib tolong dia. Itu masuk Pak kalimatnya. Ada mungkin perampok di depan mata kita. Lagi ngerampok. Nggak kita tolong. Dia mati. Kita tolong. Nggak kita tolong. Kita masuk penjara. Kena Pak pasalnya. Masuk. Ya kan Bapak? Alah ya Bapak. Oke, yang kedua tentang 359 KUHP, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Ya kan Pak? Ya, kita lalai. Kan sama kayak tadi. Sama persis kayak tadi ya, pasal 359 ini 531 hampir sama, ya kan Pak? Yang ini saya mau bahas di sini, kalau kita memberikan pertolongan tersebut, ini dia, dapat diberikan atau diadakan dengan tidak mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan. Di sini berarti, nah bahasa Indonesia saya terima tadi Pak. Ya, kita misalnya begini loh Pak. Rohingya itu nggak kita tolong nggak mati di situ Pak. Bisa dia tahan hidup, dan kita nggak pernah membiarkan orang mati walaupun orang Islam. Memang kita sayang sesama Islam. Ya, kita kasih makanan dia, ya, kita servis dia. Korban banjir aja Pak, ya, kita di Indonesia ini atau di Aceh lah khususnya cuma dapat 1 kotak, 1 kardus Indomie sama telur 1 lempeng itu ya Pak ya. Nah, kalau Rohingya persis dijamu kayak kenduri Pak, ada ayam, ada ini, ada itu. Gimana menurut Bapak? Pantas tidak? Ya. Yang kedua, Rohingya itu Pak, kalau Bapak mau lihat, itu semua negara nggak mau terima dia Pak. Malaysia sekarang sedang merazia semua pengungsi-pengungsi Rohingya ataupun WNA yang ada di situ dengan yang masuk dengan ilegal, termasuk Rohingya. Mereka sudah stres ngurus orang Rohingya nih. Mereka akhlak nggak ada Pak, etika adab nggak ada.
Kalau Bapak bilang kita orang Islam, jangan selalu dimanfaatkan dengan kata rugi orang Islam. Orang Islam nggak ada yang rugi, Pak. Ya, orang Islam harus pintar, jangan dibodoh-bodohi dengan rugi kata Islam atau rugi ke orang Aceh. Jangan. Kita harus pintar. Masyarakat Aceh nih masih banyak di bawah garis kemiskinan, Bapak. Coba Bapak lihat. Masih banyak orang yang cari-cari rongsokan. Masih banyak orang-orang pengangguran. Masih banyak. Ngapain ngurusin orang lain yang jelas-jelas mereka itu melarikan diri. Mereka itu diorganisir. Mereka itu membayar 14 juta satu orang. Ada apa orang terdampar mau pura-pura terdampar kasih duit biar terdampar? Enggak. Terdampar kok di satu tempat melulu. Ya, enggak di tempat-tempat lain. Nama juga tersasar. Kesasar itu kan dibawa ke sana, dibawa kemari. Nah, mereka bisa ke laut kita terus, Pak. Ya, terus Bapak bilang kalau memang Aceh tidak bisa menerima, ada lahan, kasih lahan. Nanti akan ada UNCRIT-nya akan bangun, ada UNHCR, ada IOM, ada UNDP yang akan bangun kata Bapak. Ya, Bapak persis seperti kaki tangannya PBB. Ya, mereka minta Indonesia menyediakan tempat buat mereka. Setelah kasih tempat, bagi 2 daerah, kasih 1 untuk mereka, kita 1. Kemudian mereka akan datang berperang, demo, minta lahan. Gak usah jauh-jauh kita bilang kayak Palestina sekarang, gak usah kita bilang ke situ. Mungkin gak ada bukti. Tapi bisa saja kejadian seperti itu. Nah, saya Pak, sebagai masyarakat Aceh, sebagai seorang emak-emak yang peduli akan tanah air Indonesia ini dan tanah air kita Nanggro ini, Nanggro Aceh ini Pak, pejuang-pejuang kita dulu memperjuangkan bukan untuk pengungsi Rohingya atau orang luar, enggak, untuk anak cucu Aceh. Jangan berikan tanah air kita yang diperjuangkan dengan darah, keringat, harta, air mata untuk mereka yang enggak jelas. Mereka Islam enggak jelas, sholat enggak ada. Begitu lihat perempuan kayak lihat ikan asin. Mau diterkam, mau dipeluk. Ditaruh di kamp pengungsian lari, dikasih makanan dibuang, dikasih baju dibuang. Akhlak orang Islam Pak. Apakah itu akhlak orang Islam? Itu ya Pak ya. Terus Bapak Safarudin, sarjana hukum. Bapak lebih mengerti hukum. Bapak Safarudin, sarjana hukum. Betul namanya Bapak Safarudin. Bukan Bapak Salahuddin ya. Bapak Safarudin, sarjana hukum sebagai ketua Yara. Mohon Bapak, lebih bijaksanalah ketika Bapak berpendapat. Jangan membodoh-bodohi masyarakat kita sendiri Pak. Jangan dibodoh-bodohi, masyarakat kita sekarang udah pandai, udah pinter, udah cerdas. Mereka bisa googling, bisa searching. Saya aja emak-emak tahu, Pak. Saya aja emak-emak bisa tahu dan bisa berpendapat dengan bebas. Dan bisa mengartikan tadi itu, Pak. Pasal yang Bapak bilang tadi KUHP itu. Karena kenapa? Sebodoh-bodohnya orang Aceh juga sekolah sampai SMA. Juga ada pelajaran bahasa Indonesia. Bapak udah sarjana hukum, Bapak berpikir bahwa yang Bapak benar tentang hukum, enggak ya, enggak benar. Bapak harus tahu bela siapa dulu. Yara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Punya pegangan advokasi rakyat Aceh. Harusnya Bapak memperjuangkan keinginan masyarakat Aceh untuk menolak para pengungsi Rohingya. Semua sekarang menolak, tiba-tiba Bapak muncul suruh terima. Maksudnya apa? Apa Bapak dapat juga ini? Ya, jangan Pak, mohonlah Bapak. Sebagai orang pintar, manfaatkan ilmu Bapak. Jangan dibodoh-bodohi masyarakat kita. Kalau bisa masyarakat bodoh seperti saya ini, Bapak kasih pintar. Jangan Bapak bodoh-bodohi dengan pasal-pasal yang Bapak bilang tadi. Ya Pak? Baiklah Bapak. Itu saja. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kasar. Saya memang kayak gini Pak. Kalau ngomong ceplas-ceplos aja. Ceplas-ceplos. Tapi to the point aja. Seperti itu tadi Pak. Satu ya Bapak. Kita Indonesia ini tidak pernah mendandatangani tentang ratifikasi apa yang dari PBB tahun 1951 untuk mau menerima pengungsi. Nggak ada, kita nggak ada menentangnya. Jadi kita nggak ada kewajiban Pak untuk menerima pengungsi dari mana aja, apa dari Rohingya, apa dari Myanmar, apa dari mana-mana, kita nggak ada kewajiban. Jadi Bapak yang mengerti sarjana hukum, harusnya Bapak lihat dulu hukum yang di atas dulu, jangan lihat yang apa tadi hukum yang Bapak bilang tadi itu untuk penjahat, perampok bisa. Nah untuk pengungsi mana masuk itu pasal Pak? Alah Bapak Safarudin. Itu saja Pak ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.